Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi. Hari ini kita akan membahas tentang Quran Surat Al-Fil. Kita juga mau membahas tafsir. Apa sih tafsir itu? Tafsir itu isi kandungan dari Quran Surat Al-Fil. Mau tahu? Yuk kita baca dulu sebelum membahasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim thayran ababil. Taramihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, tadi kita sudah membacakan Quran Surat Al-Fil. Quran Surat Al-Fil itu artinya pasukan gajah. Quran Surat Al-Fil merupakan surat yang ke-105 di dalam Al-Quran. Jumlah ayat Quran Surat Al-Fil itu ada 5. Quran Surat Al-Fil merupakan surat golongan Makkiyah, di mana Quran Surat Al-Fil itu diturunkan di Mekkah. Nah, ada yang mau tahu tafsirnya seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Menurut beberapa riwayat, Quran Surat Al-Fil ini mengingatkan akan kasih sayang Allah pada orang-orang Quraisy yang telah menyelamatkan mereka dari ancaman pasukan Raja Abraha yang hendak menyerang Ka'bah. Peristiwa tersebut bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad yang dikenal dengan Tahun Gajah. Bagaimana apa yang dirasakan penduduk Arab saat melihat iring-iringan pasukan gajah dengan senjata lengkap tiba-tiba datang hendak menyerang kampung halamannya? Pastinya mereka lari tunggung langgang penuh ketakutan. Seluruh harta pun ditinggalkan. Oh iya, pada saat penduduk kota Mekah lari tunggung langgang, Abu Thalib, kakek Nabi Muhammad yang dipercaya sebagai penjaga Ka'bah, menemui pasukan Abraha untuk mengambil unta-untanya, sebab unta-unta itu miliknya. Sementara keselamatan Ka'bah berada di tangan Allah, Abu Thalib pun menyerahkan keselamatan Ka'bah dari ancaman pasukan Raja Abraha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat iring-iringan pasukan Raja Abraha mulai bergerak memasuki kota Mekah untuk menghancurkan bangunan suci, tiba-tiba dari arah pantai bermunculan burung-burung berwarna hitam yang bergulung-gulung menyelimuti angkasa raya. Suasana alam pun berubah 360 derajat. Terang menderang, mendadak gelap gurita, seolah-olah akan turun hujan badai gurun pasir. Burung-burung yang entah dari mana asalnya itu masing-masing membawa 3 buah batu. 1 batu di bawah paruhnya, sementara 2 lagi di bawah cakarnya. Burung-burung itu silih berganti melempari pasukan bergajah hingga hancur. Tentara yang selamat lari tunggung langgang menjauhi Ka'bah. Yang terkena lemparan batu, tubuhnya berubah seperti daun yang dimakan ulat yang sangat kering. Oh iya, dalam surat Al-Fil, di samping menggambarkan kekuasaan Allah, Allah juga menuntut kita sebagai umat Islam untuk memperhatikan watak 2 binatang yang seolah menjadi tokoh utama di dalam surat Al-Fil. Ayo teman-teman, apa yang kalian pikirkan saat mendengar kata gajah? Pasti deh yang ada dalam pikiran kalian, gajah itu badannya sangat besar lagi kuat. Tapi besar dan kuat itu bukan menjamin akan menang loh. Oh iya, karena ukuran badannya yang sangat besar, si gajah itu hobinya makan melulu. Kalian tak percaya? Coba perhatikan gajah tunggang yang suka ada di kebun binatang. Bukankah si gajah itu akan melangkah mengikuti makanan yang dilempar oleh sang pawang? Oh iya,
Makanan pun banyak yang terbuang, hanya separuh dari makanan yang ditelan dapat dicerna. Makanya, jika kalian tidak ingin seperti gajah, kita jangan terlalu banyak jajan, terlebih memberi barang-barang yang kurang bermanfaat. Ketika makan, jangan pernah diacak, mulailah mengambil makanan yang tersaji dari pinggir. Jangan langsung dari tengah, sehingga apabila makanan itu tidak habis, masih bisa kita simpan untuk dimakan pada lain waktu. Oh iya, para ulama juga mengatakan, barang siapa banyak makan, ia pasti banyak tidur. Barang siapa banyak tidur, ia pasti banyak lupa. Barang siapa banyak lupa, pasti banyak dosa. Dan barang siapa banyak dosa, neraka tempat tinggalnya. Ih, serem. Selain hobi makan, si gajah pun senang bertengkar. Dalam buku Dunia Binatang disebutkan bahwa gajah jantan dewasa yang menjadi pemimpin tidak rela anggota kelompoknya digauli gajah jantan lain. Kalau begitu, anak-anak yang suka bertengkar dengan saudaranya atau teman-temannya, ia tidak jauh berbeda dengan gajah. Maukah kita disebut si gajah? Jika tidak mau, jangan suka bertengkar dengan teman dan saudara. Berbeda sekali dengan si burung. Walaupun badannya kecil, si burung itu mempunyai semangat juang dan daya jelajah yang cukup tinggi. Si burung itu pun memiliki kekuatan menggembara yang sangat luar biasa. Burung itu tidak pernah diam dari satu tempat ke tempat lain. Ia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan kekuatannya, si burung mampu menyeberangi samudra yang teramat luas. Si burung mampu berpindah dari satu benua ke benua lain. Saat di tempat yang sudah tidak ada lagi kehidupan, burung-burung itu akan segera pergi mengembara menuju tempat lain. Walaupun si burung tidak tahu bagaimana kondisi tempat yang akan ditujunya. Nah, saat si burung berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ia akan menemukan pengalaman baru di tempat yang disinggahinya. Semakin lama mengembara, semakin bertambah pengalaman dan wawasannya. Keren kan? Mengapa ya saat si burung berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, si burung tidak pernah tersesat di jalan? Ada yang tahu? Karena burung memiliki penglihatan yang sangat tajam. Matanya itu melihat objek-objek yang terpisah. Si burung pun dilengkapi dengan indera semacam kompas yang berfungsi sebagai navigator dalam perjalanannya menuju tempat yang teramat jauh. Masya Allah. Nah, kita pun dilengkapi kompas kehidupan, dialah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jika berpegang teguh pada kompas Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan tersesat. Oh iya, pernahkah kalian melihat burung terbang sendirian? Rasanya tidak pernah ya melihatnya, karena si burung itu selalu hidup berkelompok, baik dengan kawan sejenisnya maupun kawanan berbeda jenis. Saat burung-burung terbang, mereka berbaris sangat rapi sekali. Burung yang paling lemah akan berada di barisan paling tengah, sementara yang paling kuat akan berada di depan, samping kanan, samping kiri, dan di belakang. Kayak pesawat tempur ya. Makanya kita harus meniru semangat kerja sama burung. Orang-orang yang kurang mampu harus kita bantu. Orang yang tidak bisa harus kita ajari. Orang yang pintar jangan membodohi orang yang bodoh. Orang yang kuat jangan menyakiti orang yang lemah. Pasti kalian sudah bisa ya. Yuk kita coba mengikuti sifat-sifat dari burungnya. Semangat! Alhamdulillah, pembelajaran tafsir anak usia dini Quran Surat Al-Fil sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kesalahan ada pada saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.